Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan WAN. Mari kita lihat presentasi berikut ini. Kali ini kita akan membahas analisis jaringan berbasis luas, yaitu jaringan WAN, dan membuat desain jaringan berbasis luas. DKD 3.1 yaitu menganalisis jaringan berbasis luas dan membuat desain jaringan berbasis luas. Untuk pengetahuan, kita akan membahas tentang bagaimana memahami jaringan WAN dan menganalisa spesifikasi WAN. Sedangkan untuk keterampilan, kita akan membahas bagaimana menunjukkan peralatan jaringan WAN dan mempraktekkan peralatan jaringan WAN tersebut. Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ajar, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep jaringan berbasis luas dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari materi ajar, peserta didik dapat menganalisa peralatan jaringan berbasis luas dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui praktek terbimbing, peserta didik dapat menunjukkan peralatan jaringan berbasis luas dengan benar. Dan yang keempat, melalui praktek terbimbing, peserta didik dapat mempraktekkan peralatan jaringan berbasis luas dengan benar. Dari tujuan pembelajaran tersebut, mari kita pelajari materi-materi tentang jaringan WAN. Nah, di sini ada sedikit motivasi untuk kalian. Belajar seperti perahu melawan arus. Kalau tidak maju, berarti mundur. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam belajar, kita tidak akan pernah maju. Bahkan kita akan mengalami kemunduran. Maka semangatlah untuk belajar, karena kalau kita ingin maju. Selanjutnya, materi kita yaitu tentang teknologi jaringan WAN. Apa itu WAN? Ada yang tahu apa itu WAN? WAN itu sebenarnya merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar kota, bahkan antar negara. Itu disebut dengan jaringan WAN. Itu jaringan yang lebih luas. Ya, kenapa ada jaringan WAN? Karena jaringan WAN itu membackup jaringan LAN dan MAN yang tidak bisa terjangkau oleh jaringan tersebut, sehingga dibutuhkanlah jaringan WAN. Kelebihan jaringan WAN. Ada beberapa kelebihannya. Salah satunya karena jangkauannya luas, maka informasi yang dapat kita dapatkan jangkauannya juga luas. Dan yang kedua, penggunaan data yang sama untuk setiap pengguna dalam hal mengakses data. Jadi pengguna Yang kedua, penggunaan data yang sama untuk setiap pengguna dalam hal mengakses data. Jadi, data yang sama itu bisa kita akses secara bersama-sama. Yang ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas, sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia bisa terjangkau. Yang keempat, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa kita lakukan secara cepat jika terhubung dengan jaringan internet. Jadi selama kita terhubung dengan jaringan, maka kita bisa mengirimkan data ataupun file
walaupun jaraknya sangat jauh. Selain kelebihan, tentunya jaringan WAN ini juga punya kekurangan atau kelemahan. Salah satunya yaitu dikarenakan luasnya jaringan, maka maintenance-nya pun memakan biaya cukup besar. Jadi semakin besar jaringannya, semakin luas, tentunya juga perawatannya semakin mahal juga, karena yang dirawat jaringan yang cukup besar. Selanjutnya, untuk setting WAN lebih rumit daripada jaringan lainnya. Jadi setting WAN karena jangkauannya itu luas dan tentunya mempunyai beberapa alat yang cukup banyak dibanding dengan jaringan LAN, jaringan MAN itu lebih jaringan WAN itu lebih rumit. Terus yang ketiga, dibutuhkan firewall yang mumpuni. Selanjutnya yang ketiga, dibutuhkan firewall yang mumpuni guna membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Jadi dibutuhkan sistem keamanan yang mumpuni ya, yang bagus sehingga data aman dari akses luar. Selanjutnya yang keempat, karena luasnya pasti rentan terhadap ancaman dari luar, misalnya ada hacker, crackers, dan lain-lain kejahatan di dunia maya, jaringan ya. Kali ini ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi datanya atau media penghantarnya, yaitu dibagi menjadi, di situ ada jaringan berkabel, ada jaringan nirkabel. Jadi menurut transmisi datanya itu jaringan dibagi menjadi dua, jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Terus bedanya di mana? Tentunya jaringan berkabel itu jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya itu menggunakan media kabel. Sedangkan jaringan nirkabel itu jaringan dengan menggunakan penghantar gelombang elektromagnetik. Jadi antar perangkat satu dengan perangkat lainnya itu menggunakan medianya menggunakan gelombang elektromagnetik, tidak menggunakan kabel. Keduanya pun mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi pada jaringan kabel itu mempunyai kelebihan, salah satunya relatif murah, tingkat keamanannya relatif tinggi, performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Dan yang keempat, mudah dalam instalasi, karena jaringan kabel biasanya hanya jaringan lokal saja. Selanjutnya ada biaya yang murah dan investasi jaringan dan lain. Sedangkan kelebihan dari jaringan nirkabel atau jaringan WiFi ya, satu, kemudahan proses instalasi. Yang kedua, mudah untuk perluasan jaringan. Yang ketiga, pengurangan anggaran biaya. Yang keempat, jangkauannya lebih luas. Dan yang kelima, pemeliharaannya lebih murah. Di samping kelebihannya, mereka juga punya kelemahannya, yaitu kelemahan dari jaringan berkabel atau wired network. Satu, kerapiannya yang kurang karena kabel yang berantakan. Jadi kabel dirapikan seperti apa, biasanya tetap ada yang terlihat seperti itu, beda dengan jaringan nirkabel. Yang kedua, jangkauan dan akses klien terbatas. Jadi jangkauannya kalau kabel pasti di situ tidak bisa jauh, jadi ada batasannya. Yang ketiga, susah jika ada perluasan jaringan. Jika kita mau memperluas jaringan, kita butuh kabel lagi, narik kabel lagi, seperti itu.
Yang keempat, security pada wired LAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong. Sedangkan kelemahan dari jaringan nirkabel satu itu gangguan gelombang jaringan, tidak ada hujan, cuacanya buruk, itu akan terganggu. Yang kedua, keamanan data kurang terjamin. 3, konfigurasi yang lebih rumit. 4, kapasitas jaringan terbatas. 5, biaya investasi cukup mahal. Yang keenam, tidak stabil dan terpengaruh cuaca. Itu perbedaan dari jaringan berkabel dan jaringan nirkabel, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat-perangkat jaringan berbasis luas. Nah, ini ada sebuah perangkat jaringan ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini gambar apa? Benar sekali, itu adalah access point. Apa itu access point? Access point itu salah satu perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari klien remote. Jadi bisa menerima dan mengirimkan, seperti itu. Selanjutnya ada lagi, ini perangkat apa ini namanya? Nah, di sini ada namanya router board. Ini adalah router dengan merek Mikrotik ya. Apa itu router board? Router board itu sebuah alat yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berbeda pada jaringan yang berbeda. Jadi beda dengan switch. Selanjutnya ini ada sebuah gambar kabel. Ini kabel apa? Ya, betul sekali. Ini adalah kabel UTP. Merupakan perangkat yang berfungsi sebagai media transmisi data dari perangkat access point dengan komputer. Jadi kabel UTP digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat-perangkat lain atau komputer dengan komputer. Ya, tentunya ini untuk digunakan dalam jaringan berkabel. Selanjutnya ini ada gambar kayak antena, ini apa? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Itu adalah antena grid. Ini adalah kabel pigtail. Kabel pigtail merupakan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat grid tadi, antena grid ke wireless. Jadi untuk menambahkan daya jangkau ya, ini kabel yang berfungsi untuk menghubungkan antara wireless dengan antena grid ataupun wireless dengan antena omni. Selanjutnya ada switch. Nah, switch adalah salah satu komponen jaringan dalam komputer yang mempunyai peran cukup penting. Di dalam switch yang utama yaitu menghubungkan sejumlah perangkat agar bisa melakukan pertukaran paket. Jadi agar perangkat tersebut bisa saling terhubung. Selanjutnya ada gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar repeater. Repeater itu adalah suatu perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Jadi misalnya jaringan hotspot jangkauannya kurang jauh, maka kita butuh sebuah repeater untuk menjembatani jangkauan hotspot tersebut. Jadi akan lebih jauh. Seperti itu ya. Nah, konfigurasi wireless and access point. Kita bagaimana untuk mengkonfigurasikan atau men-setting wireless. Jadi alat yang kita butuhkan, 1 access point, 2 1 unit laptop atau PC yang kita gunakan untuk men-setting, dan yang ketiga adalah kabel UTP. Tentunya yang menggunakan konfigurasi strike ya. Kita
menghubungkan perangkat yang berbeda seperti itu. Setelah peralatan ini sudah siap, maka kita mulai untuk mengkonfigurasi access point tersebut. Pertama, kita pasang antena pada access point. Pastikan pemasangan benar-benar terpasang dengan sempurna ya, jangan sampai kendur atau tidak terpasang dengan benar seperti itu. Terus hubungan perangkat access point dengan LAN card ya, atau port LAN yang terpasang pada PC dengan menggunakan kabel UTP dengan konektor RJ45, tentunya dengan kabel tadi yang sudah kita konfigurasi kabel strap. Selanjutnya hubungan perangkat access point dengan adapter sebagai sumber tegangan. Kita nyalakan access point-nya. Selanjutnya tombol reset untuk mengembalikan pengaturan point menjadi default. Point tersebut biar menjadi default ya, jadi perlu di reset karena biasanya alat tersebut sudah digunakan oleh teman-teman kalian, sudah buat setting dan lebih baik kita reset untuk kembali ke settingan awal. Selanjutnya tombol power untuk menyalakan, kita nyalakan. Sama seperti konfigurasi access point lainnya ya. Jadi sama, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyamakan IP address antara access point dengan sebuah laptop atau komputer, sehingga alamatnya berada pada satu network. Komputer tersebut bisa terhubung. Setelah terhubung, masuk ke kontrol panel dan pilih network, atau bisa melihat di kanan bawah Windows. Pilih local area network dengan nama Ethernet, kontrol di network connection. Setelah di menu local area connection, pilih properties. Pilih TCP versi 4 ya, karena selanjutnya klik untuk setting IP secara manual di bagian use the following IP address. Kita setting secara manual, kita sesuaikan dengan IP address dari access point tersebut. Masukkan IP address 192.168.0.100 atau jangkauan lebih besar dari 100. Dan subnet mask menjadi 255.255.255.0. Asumsi mode yang dipakai untuk tes perangkat TP-Link akan dihubungkan ke wireless router lain yang memiliki internet melalui Wi-Fi. Settingan mode yang dipilih access point client router. Setelah konfigurasi IP di komputer di atas dibuka, selanjutnya buka browser pada komputer dan ketik IP dari access point, itu 192.168.0.254. Ini disesuaikan dengan access point kalian ya, yang mau disetting. Lalu tekan quick setup untuk mode yang diinginkan. Seperti contoh di sini, pilih HP dan tekan next. Selanjutnya di menu web setting, sebelum menyelesaikan setting, beberapa perubahan diperlukan dari setting default seperti SSID, terus pilih mode wireless security yang dipakai bila WiFi yang dituju memerlukan password. Yang ketiga, ya, masukkan password untuk TP-Link sendiri bila diproteksi. Jadi kalau kita proteksi, kita kasih password SSID kita sehingga aman ya. Langkah selanjutnya setelah setting di atas ya, langkah awal konfigurasi untuk menghubungkan TP-Link access point wireless router sudah selesai. Selanjutnya kita beri nama, jadi access point dari wireless router yang dituju menggunakan nama yang sudah kalian berikan tadi ya. Di bagian bawah terdapat keterangan SSID. Nama SSID dari TP-Link tadi bisa kalian ganti sesuai dengan SSID yang kalian inginkan ya.
Kemudian setelah selesai, tekan reboot, dan proses setting TP-Link sudah selesai. Jika reboot, kedua perangkat sudah saling terhubung. Ada studi kasus ya, di mana setelah kalian setting tadi, jika terdapat masalah seperti ini, buah wireless selesai disetting, ternyata tidak bisa terkoneksi dengan internet. Padahal semua instalasi kabel terhubung dengan benar pada perangkat PC atau handphone sudah terhubung dengan wireless atau dengan SSID yang kalian buat tadi. Settingan wireless itu sudah sesuai dengan tutorial semua, tapi semua kelompok mengalami permasalahan yang sama, yaitu tidak bisa terhubung atau terkoneksi dengan internet. Jadi walaupun sudah terhubung ke SSID tersebut, tapi untuk buka browser, untuk browsing ya, tidak bisa dilakukan karena tidak terhubung dengan internet. Dari studi kasus di atas, teliti lagi dan cari tahu apa penyebab masalah tersebut. Bagaimana solusinya agar perangkat yang kamu setting bisa terkoneksi dengan internet. Seperti itu ya. Selamat belajar yang materi dari jaringan WAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.